Hai guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini adalah ada yang cuek tapi setengah mati khawatir sama kamu. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Perlu diingat ya sebelum kita ke pembacaan, karena yang kita lakukan sekarang ini sifatnya energi general, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Dan energi ini tidak mengikat gender ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan sama aja, disesuaikan aja sama energi masing-masing. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading, silakan hubungi saja nomor kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja kita akan lihat ya. Kita akan lihat siapa dia dulu ya. Kita akan cari signifikatornya, siapakah dia. Seseorang yang cuek tapi khawatir banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang cuek tapi khawatir setengah mati sama kamu. Wow, ini ada yang terbuka ya. Jadi kita cari yang paling kuat energinya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang cuek tapi setengah mati mengkhawatirkan kamu. Wow. Ada Four of Wands. Sangat jelas ya teman-teman, bisa melihat bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya ingin memiliki tujuan hidup, yaitu bisa bersatu terikat dalam pernikahan bersama kamu. Memang ya, mempertahankan hubungan dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, banyak sekali godaannya, banyak sekali juga ujiannya. Tetapi apabila kalian bisa melewati proses yang terjadi di dalam hubungan ini, aku percaya bahwa apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai, yaitu bisa terikat dalam energi pernikahan dengannya. Tapi memang jika dilihat ya dari fakta sekarang, kamu mempertahankan dia ini kayak ngos-ngosan ya. Terkadang capek, terkadang bahagia, terkadang lelah ya, terkadang juga ingin pergi meninggalkan dia. Itulah yang dinamakan bagian dari proses. Nikmati aja ya, semesta tidak tidur, dimana segala bentuk usaha dan kesabaran kamu selama ini tuh pasti akan terjawab ya. Jadi nggak usah capek ya, karena itu bagian dari proses. Karena apabila waktunya sudah tiba, tanpa kamu minta pun ya, dia pasti akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dia. Dan di sini saya melihat adanya energi lain ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sepertinya sudah menikah. Artinya mungkin bisa saja kamu berada di posisi pihak ketiga, atau mungkin dia yang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan ini. Tapi apapun yang terjadi ya, saya melihat ya bahwa dia ini orangnya sangat mencintai kamu ya, meskipun kamu dan dia ada perbedaan sifat dan karakter. Kita coba lihat lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang cuek tapi khawatir setengah mati sama kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang memang sepertinya saat ini sedang mencemaskan kamu, sedang khawatir terhadap diri kamu karena kalian terpisah oleh keadaan. Ya, terpisah karena pekerjaan, terpisah karena jarak ya, terpisah karena adanya perbedaan tempat tinggal ya, yang membuat orang ini tuh benar-benar merasa mencemaskan kamu. Atau mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang membutuhkannya, tapi dia tidak bisa hadir ya, menemani kamu, bukan karena dia nggak sayang, melainkan karena adanya perbedaan jarak yang memisahkan kalian, sehingga membuat orang itu benar-benar merasa bersalah ya terhadap diri kamu, merasa nggak layak untuk kamu cintai gitu ya, karena di saat dia membutuhkan kamu, dia nggak bisa hadir dalam kehidupan kamu. Jadi kayak benar-benar dia sangat khawatir gitu ya, dia takut kamu kenapa-napa gitu ya. Memang terkadang tuh orang ini ada sedikit egonya ya, tapi kalau untuk urusan cinta dia kepada kamu, wow ya, dia sangat luar biasa. Bahkan aku tuh ngerasa bahwa dia ini orang yang sebenarnya paling gak tenang ya ketika kamu kenapa-napa. Terutama ketika kamu sedang gak enak badan, ketika kamu sedang sakit ya. Dia selalu berusaha menghubungi kamu ya, mengawasi kamu, mengamati kamu agar diri kamu tuh ya tidak merasa kesepian ya. Kita akan coba lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang cuek tapi khawatir banget sama kamu sekarang. Siapakah dia? Wow, menarik ya.
Ada kartu Queen of Swords ya, Energy Queen ya. Jadi saya melihat kalau dia seorang laki-laki, dia adalah seseorang laki-laki yang sangat bijaksana, tapi memiliki budi pekerti, kesabaran ya, dan tahu bagaimana cara menghormati seseorang yang lebih tua. Artinya dia tipikal seseorang yang sangat sopan santun ya. Kalau dia seorang perempuan, artinya dia seorang perempuan yang bijaksana ya, perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang tidak mudah bergantung ya sama pasangannya. Ya, dan di sini memang yang aku rasakan, kamu saat ini sama dia sedang dihadapkan sama suatu masalah, ya, dan dimana kayak kamu tuh benar-benar membuat keadaan kamu tuh jadi merasa stres, gitu ya. Ya kamu sadar bahwa kamu tuh mencintai dia. Tapi ada sesuatu hal yang akhir-akhir itu kayak membuat diri kamu merasa ragu ya terhadap dirinya dia. Entah kamu gak yakin ya, atau mungkin ada di antara kamu tuh yang rasa bahwa kata-kata dia ke kamu terlalu tajam gitu ya, terlalu kejam. Atau mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang rasa bahwa orang ini kayaknya terlalu egois ya, terlalu melimpahkan semua kesalahan yang terjadi dalam hubungan ini kepada dirimu. Sedangkan kayak kamu tuh tidak merasa bersalah gitu. Tapi kenapa seolah-olah semua beban yang ada di dalam hubungan ini kamu limpahkan kepada diriku. Dan kayak kamu tuh benar-benar saat ini banyak tekanan gitu ya. Masalah eksternal banyak ditambah masalah hubungan gitu ya. Secara finansial dia cukup stabil ya, tapi ya gitu. Secara perasaan dia ke kamu ini kayak pasang surut ya, yang aku rasakan. Itu sebenarnya bukan salah kamu kok ya, tapi memang beberapa dari dia tuh orangnya karakternya seperti itu. Jadi kayak ya kita harus ngerti ya, ngerti situasi, ngerti posisi. Karena kalau nggak gitu ya udah ya, ini tuh bisa jadi berantakan. Kita lihat lagi ya, siapakah dia, seseorang yang cuek tapi khawatir setengah mati sama kamu. Ada kartu The Star ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya merasa mencintai kamu ya, tapi sia-sia. Kenapa? Ya karena di awal tuh dia sangat merasa bahagia ya bersama kamu, tapi di pertengahan jalan saya melihat ya bahwa dia sepertinya mulai merasa jenuh, mulai merasa capek, mulai merasa nggak tahu arah. Apakah lebih baik dia mempertahankan kamu atau lebih baik sama-sama saling melepaskan untuk menjalani kehidupan masing-masing. Dan di sini saya melihat ya, perasaan dia ke kamu ini sebenarnya masih begitu besar. Cuman ada sedikit keraguan dari dia yang membuat orang ini merasa tidak yakin untuk melanjutkan perjuangan cinta dia kepada kamu. Entah mungkin saat ini kalian sudah tidak sejalan ya, atau mungkin beberapa di antara kamu tuh semakin lama semakin dijalani hubungan ini terlalu berat ya. Ada juga di antara mereka itu yang mengira bahwa kita ini terlalu memaksakan diri ya menjalin suatu hubungan, padahal kita sadar bahwa aku dan kamu ini bagaikan air dan minyak yang susah untuk menyatu. Jadi itu alasan kenapa beberapa dari dia itu saat ini kayak benar-benar berada di tengah persimpangan. Dia nggak tahu arah ya. Apa yang harus dia lakukan ya, apa yang harus dia pertahankan. Dia masih benar-benar merasa terombang-ambing ya. Jadi di sini kalau kamu merasa masih sayang sama dia, kamu harus buktikan kepada dia bahwa aku ini layak untuk kamu cintai. Tetapi jika memang hal ini tidak bisa dipaksakan, ya mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik untuk menjalani kehidupan cinta yang jauh lebih bahagia. Karena jika dilihat dari energinya tuh, ya dia benar-benar kayak ngerasa sia-sia gitu ya. Karena di awal tuh cintanya dia ke kamu ini benar-benar sama-sama besar sebenarnya ya, baik dari pihak kamu maupun dari pihak dia. Tapi di pertengahan jalan kalian terombang-ambing ya. Saya melihat seperti itu, terombang-ambing. Oke, kita cek lagi ya di sini. Siapakah dia, seseorang yang cuek tapi khawatir banget sama kamu sekarang? Kita lihat ya, wow. Ada kartu The Hierophant ya. Jadi saya melihat ya beberapa dari dia adalah seseorang yang sepertinya sangat spiritual. Meskipun dia bukan tokoh agama, tapi orang ini punya moral dan moral ya. Punya pedoman hidup di mana
agamalah ya yang menjadi panutan dia selama ini. Jadi kayak senakal-nakalnya dia, serusak-rusaknya dia, orang ini tuh tahu batasan mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak sesuai dengan pedoman kaidah agama dia. Bahkan ya semenjak orang ini hadir dalam kehidupan kamu, orang ini banyak sekali loh memberikan warna baru dalam kehidupan kamu. Kayak misalkan secara nggak langsung ya, kamu tuh ke-trigger semangat ya untuk ibadah, untuk sholat ya, untuk mungkin ngaji ya. Bagi yang non-muslim mungkin kayak ya pergi gereja dan lain sebagainya gitu. Karena orang ini tuh hadir dalam kehidupan kamu tidak hanya untuk membahagiakan kamu saja, tapi orang ini juga berharap bisa menjadi sosok penuntun yang baik bagi diri kamu gitu ya. Dan di sini memang yang aku rasakan, dia orangnya nggak terlalu banyak gaya ya, dia orangnya juga nggak terlalu banyak tingkah, karena prinsip dia dalam menjalani hubungan tuh yang pasti-pasti aja, nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu lebay, sama-sama nyaman, ya udah syukuri dan jalani gitu. Terus saya juga merasakan adanya energi yang lain ya, mungkin ada juga beberapa dari dia ya yang mendapatkan kamu lewat proses doa, di mana orang ini selalu sebut nama kamu dalam doanya dia. Makanya mungkin ada di antara kamu tuh yang awalnya ngerasa biasa aja, tapi semakin kamu mengenal dia semakin luar biasa. Energi kamu tuh kayak nggak nyangka aja gitu. Padahal aku tuh dulu nggak ada feeling sama kamu. Aku tuh dulu sama sekali tidak ada chemistry ya dengan kamu. Tapi kenapa ya makin kita deket makin kita lengket? Karena beberapa dari dia itu ternyata pakai mantra-mantra sakti ya. Mantra-mantra doa yang dia tunjukkan untuk mengikat batin perasaan kamu. Wow. Kita lihat lagi ya bagaimana siapa dia. Seseorang yang cuek namun setengah mati khawatir sama kamu. Kita lihat dulu energinya. Ada kartu The Empress ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat memiliki kedekatan yang sangat erat ya sama orang tuanya, terutama seorang ibu. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sangat dekat sama ibunya, dan dia ini orangnya penyayang, dia juga orangnya sabar, karena dia tahu ya bagaimana posisi seorang ibu, makanya dia tidak ingin mempermainkan seorang wanita kalau dia cowok. Kalau dia cewek, ya karena dia sayang ya sama papanya, makanya dia tidak ingin mempermainkan perasaan cowoknya. Kenapa? Ya karena orang yang punya kedekatan yang sangat kuat sama orang tuanya itu kayak ketika dia mau bertindak, dia selalu menggunakan cerminan orang tuanya dia sendiri. Gitu ya, dan beberapa di antara mereka ini juga sepertinya sangat terdidik ya. Terdidik sangat positif menjadi pribadi yang ya mungkin dewasa, bijaksana, penyabar ya. Tapi beberapa di antara mereka itu memang orangnya nggak bisa lepas ya dari mamanya atau dari ayahnya gitu. Dan makanya mungkin ada ya di antara mereka itu kayak dia selalu ngomong gitu ya, kalau misalkan tuh ya aku tuh paling deket sama mamaku gitu ya, sama papaku. Makanya kalau suatu saat kita menikah atau mungkin aku dan kamu bersatu, ya aku pengen ajak mama kamu gitu. Dan beberapa di antara mereka itu menilai bahwa kamu tuh pribadi yang sangat positif ya, karena kamu gak cuma sayang sama dia aja, tapi kamu juga merasa sayang juga sama kedua orang tuanya. Sehingga membuat orang ini tuh ya meskipun terkadang terjebak dalam situasi yang cuek dengan kamu ya, tapi dia sangat sayang ya, dia sangat sayang terhadap dirimu, sangat khawatir, mencemaskan kamu seperti itu. Kita lihat dulu siapa dia ya. Kita lihat siapa dia, seseorang yang cuek tapi khawatir banget sama kamu. Siapa dia orangnya? Kita lihat dulu. Oke, saya melihat ya dia adalah seseorang yang sepertinya secara finansial sangat stabil. Bahkan ya tidak peduli dia cowok ataupun cewek, dia ini tipikal seseorang yang sangat bijaksana dalam mengelola keuangan. Bahkan mungkin ada ya beberapa di antara mereka itu yang meskipun dia belum menikah tapi dia sudah punya apa-apa. Kayak misalkan punya kendaraan, punya rumah, punya sawah, punya tabungan, punya investasi. Itu semua ya karena orang ini
Dia tipikal orang yang sangat ulet ya. Dia tipikal seseorang yang pandai memanage keuangan. Bahkan beberapa dari dia juga sepertinya sering banget ya mengingatkan kamu tentang nilai-nilai investasi, tentang pentingnya menabung, tentang bijak dalam mengeluarkan dan mengelola keuangan. Itu semua kamu dapatkan dari dia. Tapi yang tidak kamu sadari, dia ini orang yang menurut aku tuh orang yang tidak pedulian ya. Tidak pedulian tuh bukan tidak peduli ke kamu, melainkan kayak ya dia ini orang yang tidak terlalu suka ya merecoki urusan orang lain. Kayak misalkan kamu menceritakan orang lain kepada dia, pasti orang ini bakal mengalihkan topik gitu ya. Kayak misalkan kamu gibahin temen kamu, mungkin tujuan kamu curhat ke dia tapi dia nggak bakal respon. Kenapa? Ya karena dia orang yang seperti itu. Yang menjalin hubungan ini adalah aku dan kamu. Jadi ngapain kita membahas urusan orang lain ya yang di luar hubungan kita. Dia orangnya seperti itu. Terus saya juga melihat ya King of Pentacle ini juga menggambarkan tentang seseorang yang sepertinya ketika dia sudah merasa cinta sama seseorang, maka cintanya luar biasa. Tapi begitu juga sebaliknya ketika dia benci dengan seseorang, maka bencinya juga akan luar biasa. Jadi di sini lebih berhati-hati, jangan sampai membuat dia ngerasa kecewa agar tidak membuat orang ini tuh marah yang marah banget gitu ya. Dan bottom decknya kita lihat siapakah dia yang cuek tapi setengah mati mencemaskan kamu. Oke. Jika dilihat dari energinya ya, saya melihat dia adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab ya terhadap keluarganya. Selain bertanggung jawab, dia juga orangnya sangat pekerja keras. Bahkan beberapa di antara mereka ini orang yang sangat mandiri, tidak terlalu suka ya bergantung sama orang lain. Dan di sini saya melihat dia memang orangnya pekerja keras ya, tapi sifat dia juga keras sepertinya ya. Jadi kayak terkadang kamu tuh ngerasa kesulitan ya bagaimana cara menasehati dia. Karena segala bentuk kata-kata kamu tuh kayak tidak pernah dia telaah, tidak pernah dia dengarkan. Sehingga ketika kamu ingin bersuara, kayak benar-benar merasa kesulitan gitu. Aku tuh harus ngomong dengan cara yang seperti apa ya. Karena ya kamu merasa sulit menerima masukan dari aku. Karena menurut aku tuh gini ya, orang ini tuh kayak orang yang menurut aku nggak bisa dipaksakan. Dan kita pun juga tidak bisa memaksakan dia menjadi apa yang kita inginkan. Percuma juga ya, kamu ngomong sampai berbusa pasti keluar kuping kanan ya, masuk kuping kiri. Sebaliknya ya, muter-muter kayak gitu aja. Karena memang ya berbeda gitu. Dia punya cara tersendiri bagaimana menjalani kehidupan. Terus beberapa di antara mereka juga orangnya tuh gini ya, ketika dia ada masalah, dia orang yang gak terlalu banyak menceritakan masalah dia kepada siapapun termasuk kamu. Tapi dari segi visual apa ya, dalam artian tuh kayak dari segi tingkah lakunya itu kayak mencerminkan gitu bahwa dia ini sedang dalam posisi yang tidak baik-baik aja. Jadi kayak ketika dia diam, tiba-tiba dia cuek, tiba-tiba dia jutek, ya maka disitulah tandanya dia sedang ada banyak masalah. Dan di saat dia seperti itu, saran dari aku kayak kamu tuh nggak perlu banyak sekali yang menekan dia, karena nanti kamu yang bakal jadi korban ya. Jadi kayak ya biarkan dia aja gitu ya, bisa berdamai dengan keadaannya, biarkan dia menikmati masalahnya, dan kamu kayak nggak perlu terlalu merecoki atau memberikan banyak sekali tekanan. Karena apabila itu kamu lakukan, jangan salahkan dia apabila dia bakal marah sama kamu. Karena marahnya dia ini marah yang gak ada obat loh. Marahnya dia ini marah yang menurut aku tuh meluap-luap ya. Yang kayak seolah-olah kamu tuh tidak diberikan dia kesempatan untuk meminta maaf. Makanya kayak ya harus hati-hati gitu ya. Harus berhati-hati, jangan sampai ada luka atau dusta di antara kita, itu bisa menimbulkan bencana bagi diri kamu sendiri. Oke, dan kita akan coba lihat ya bagaimana energi dia. Sekarang seseorang yang terlihat cuek namun setengah mati, mencemaskan atau mengkhawatirkan kamu. Oke, Clarissa akan lihat terlebih dahulu. Aku akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana energi dia, seseorang yang cuek tapi khawatir setengah mati sama kamu. Wow, menarik ya. Saya melihat ya beberapa di antara kamu mungkin saat ini yang merasa cemas, bukan dia yang cemas ke kamu, karena kok akhir-akhir ini kamu tuh kayak seolah menyibukkan diri, menghindar dari aku gitu ya. Kok kayaknya nggak seperti biasanya.
Mungkin di jam-jam seperti ini terkadang kamu menghubungi aku atau chat aku, tapi kenapa? Ini tuh momen tahun baru loh, kok malah kamu tuh berjarak dengan aku gitu ya. Ini terutama bagi kamu yang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan atau sudah memiliki keluarga, dimana ya memang kamu harus sadar gitu bahwa memang posisi dia saat ini lebih fokus ke arah keluarganya. Mungkin beberapa dari dia itu sedang liburan ya, beberapa dia liburan dengan anak istrinya gitu, dan itu nggak bisa dipaksakan gitu, karena kayak orang itu ingin berusaha bersikap adil baik waktu dengan kamu ataupun dengan keluarganya. Dan di sini memang ya kita harus sadar, kita nggak bisa memaksakan diri gitu ya untuk dia ini bisa on time, gercep ya, karena dia tidak mau kehilangan kamu. Makanya untuk menghindari kecurigaan ya, orang ini tuh fokus ke arah keluarganya dulu. Baru ketika semuanya beres, semuanya selesai, orang ini akan menghubungi kamu gitu ya. Karena ada energi yang sedang sibuk di sini. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan kebahagiaan keluarganya. Karena ya kita nggak boleh egois juga gitu. Dimana keluarganya juga sedang membutuhkan dia ya. Kita lihat bagaimana energi seseorang yang cuek tapi khawatir banget sama kamu. Energi dia. Seven of Wands ya. Ada seseorang yang saat ini sejatinya ya ingin berbicara dengan kamu tapi terhalang. Terhalang apa? Terhalang sama pendapat dia sendiri gitu. Karena sebenarnya yang aku rasakan, mungkin orang ini ingin terkoneksi kembali dengan kamu, tapi dia selalu berperang dengan pikiran dia sendiri. Dia selalu berkata yang tidak-tidak tentang dirimu. Sehingga itu yang membuat alasan kenapa orang ini maju mundur ketika ingin berkomunikasi dengan kamu. Alhasil apa? Ya udah kayak sekarang ya. Komunikasi tetap tidak dia lakukan karena dia selalu berperang dengan pikiran dia sendiri. Padahal kayak kamu tuh udah memaafkan loh. Padahal kayak kamu tuh udah membuka jalan gitu ya untuk orang ini bisa menghampiri kamu. Tapi ya tetap aja gitu, karena orang ini orang yang terlalu suka berperang dengan pikiran dia sendiri. Ya udah sampai detik ini komunikasi masih belum terjadi. Padahal di sini tuh kayak ya mungkin dia pengen minta maaf ya, pengen memperbaiki, pengen buka jalan dari nol gitu. Tapi karena dia berperang dengan pikiran dia sendiri, ya udah sampai detik ini komunikasi masih belum terjadi. Kita lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang cuek namun setengah mati khawatir sama kamu. Oke. Ya memang di sini yang saya rasakan ada seseorang yang dia cuek banget ya. Dia dingin banget. Dia jutek banget sama kamu, seolah menganggap bahwa diri kamu tuh adalah musuh dalam selimut. Padahal kamu pasangannya gitu. Tapi seolah orang ini kayak melihat kamu tuh kayak iuh banget gitu ya, kayak terlalu memikirkan harga diri daripada kebaikan hubungannya. Padahal dia cemas loh sama kamu, padahal dia memikirkan kamu loh. Tapi karena dia terlalu berdealing dengan rasa gengsi dan ego ya, makanya kenapa kamu tuh ngerasa bete dan sebel sama dia gitu ya. Karena jika dilihat dari energinya tuh dia selalu mengamati ruang gerak kamu. Dia selalu mengintai kamu dari jauh. Dia selalu mengintai sosmed kamu, selalu baca status kamu, tapi nggak ada pergerakan ya. Kesel juga ya, nggak ada pergerakan. Kita lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang cuek namun setengah mati mengkhawatirkan kamu. Oke, wow. Saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya merasa berharap ya kepada semesta. Ya, semesta kayak seolah itu gini. Ada seseorang yang ingin berdoa memohon kepada semesta ya. Dan dia ingin merasa terkoneksi jiwa dia dengan semesta karena ada permohonan ya yang paling besar, di mana kayak ya orang ini berdoa, sebut nama kamu dalam doa, di mana agar tujuannya kamu tuh selalu sehat, kamu tuh selalu baik-baik aja. Karena kita saat ini tuh sudah tidak bersama, tidak bersatu ya. Mungkin kamu dengan pasanganmu, aku dengan pasanganku ya. Tapi jiwaku ini masih tetap terus ya setia terkoneksi dengan dirimu. Makanya kayak kamu yang jauh di sana, aku berharap ya agar semesta ini mendengar gitu ya. Mendengar doaku, mendengar harapanku, agar kamu tuh selalu dilindungi ya segalanya. Dan orang ini kayaknya masih mengharapkan ya, meskipun saat ini posisi kalian ini sudah berbeda. Karena yang saya lihat tuh mungkin ada di antara kamu tuh yang
dia ini kayak cinlok kamu ya, kayak cinta lokasi kamu dulu, atau mungkin dia cinta monyet kamu dulu gitu ya. Tapi saat ini posisi kalian berbeda. Dia udah punya pasangan, kamu udah punya pasangan, tapi hati dia masih meronta-ronta memikirkan dirimu. Seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang cuek namun khawatir, setengah mati sama kamu. Ya di sini kalau ini sih nggak perlu dibaca lagi ya. Ini udah menggambarkan tentang energi dia sekarang, dimana ya memang ada seseorang yang energinya khawatir, mencemaskan kamu, tapi kamu nggak sadar karena kelakuannya gitu. Gimana ya? Nah loh. Jadi di sini tuh gini ya. Kamu tuh saat ini sebenarnya ngerasa nggak sadar bahwa diri kamu tuh dikhawatirin sama seseorang yang mungkin selama ini di mata kamu tuh terlihat nggak sempurna. Nggak sempurna kenapa? Ya nggak sempurna karena kelakuannya gitu. Nggak sempurna karena dia sering sakitin kamu gitu ya. Sampai-sampai rasa sayang dan kekhawatiran dia selama ini tuh tidak terlihat karena tertutupi oleh kekecewaan dan kejahatan yang selama ini dia lakukan kepada dirimu. Makanya kan ada istilah gitu ya, setitik tinta merusak susu sebelangga. Artinya kayak ya setitik perbuatan jahat itu bisa menutupi segala kebaikan kamu loh. Ya sama seperti dia. Dia pun juga sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tetapi karena ulahnya, tetapi karena kelakuannya, sehingga menutupi rasa sayang dan cinta dia yang sebenarnya. Sehingga di mata kamu tuh kayak kelihatannya ya udah gitu, dia tuh jahat, dia tuh mengecewakan, ya dia tuh kayak sifatnya itu nggak bisa memahami perasaan kamu, seperti itu. Ya karena itu ulah dia sendiri ya. Dan di sini kita baca ya bagaimana energi seseorang yang cuek namun setengah mati. Setengah mati mengkhawatirkan kamu. Wow. Ya di sini saya melihat bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sedang menjauhi kamu ya. Sedangkan kamu tuh nggak sadar ya, karena kamu tidak melakukan kesalahan, tidak mengecewakan dia. Mungkin. Tapi kenapa gitu membuat orang ini tuh saat ini bersikap menjaga jarak atau menjauhi diri kamu? Ya kamu takut apabila ada pihak lain ya, pihak lain yang hadir dalam kehidupan kamu di saat kamu tuh belum mampu untuk melepaskan dia. Gitu. Dan aku tuh paham ya bahwa energi dia sebenarnya menjauhi kamu agar diri kamu tuh sadar ya bahwa mungkin ada tindakan yang tidak kamu sadari membuat dia ngerasa nggak nyaman, membuat dia ngerasa ngejauhin kamu, membuat dia ngerasa kayak ingin move on aja gitu ya dari hidup kamu. Mungkin kamu nggak dewasa, mungkin kamu terlalu ego, mungkin diri kamu terlalu sifatnya keras kepala, tapi kamu nggak sadar gitu ya. Karena kan yang bisa menilai pribadi kita itu bukan diri kita sendiri, melainkan orang lain. Karena orang lain tuh kayak yang bisa melihat cerminan diri kita sendiri. Makanya di sini beberapa di antara mereka ini nggak usah banyak cengcong gitu ya. Dia nggak usah banyak ngomong. Ya udah, tiba-tiba secara perlahan ya dia menjauh, menjaga jarak dari kamu, dan kayak kamu tuh benar-benar ngerasa bingung gitu. Ini tuh aku harus gimana gitu. Aku tuh nggak siap kehilangan kamu, tapi kamu tidak bisa diajak berkomunikasi bersama aku gitu. Dan ini kayak dia pergi menjaga jarak dengan kamu, tapi perasaan dia masih tertinggal. Artinya gimana ya? Dalam artian tuh ya secara fisik dia menjaga jarak dengan kamu, tapi dari sisi perasaan masih kuat gitu ya. Hanya saja dia kecewa, seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang cuek namun khawatir banget sama kamu? Kita cek dulu. Oke. Ada seseorang yang sepertinya saat ini sedang menutupi rasa sayangnya dia kepada kamu. Mungkin dia terlalu menjaga harga diri, atau mungkin orang ini tidak mau ya mengakui bahwa sebegitu cintanya dia kepada kamu. Karena ya mungkin dia orangnya sedikit sombong gitu ya. Pengen mencari validasi, lebih baik dicintai daripada mencintai. Atau mungkin ya kayak dia ini pengen kamu yang kejar-kejar dia, bukan aku yang kejar-kejar kamu.
Padahal jika dilihat tuh perasaan dia ke kamu ini bener-bener bucin banget gitu. Tapi dia nggak mau ya harga diri dia merasa jatuh. Makanya di hadapan kamu dia berusaha bersikap biasa aja, seolah-olah menutupi rasa cinta dia ke kamu yang begitu besar. Tapi bagi kamu yang rasa peka sama dia, sebenarnya kamu tahu kok gitu, bahwa orang itu sebenarnya sedang berpura-pura gitu. Aslinya dia sayang sama kamu, aslinya dia cinta sama kamu, merasa takut kehilangan dirimu, tetapi karena tertutupi oleh rasa gengsi yang sangat besar, sehingga ya sudah gitu, kayak ya biasa aja ya, jatuhnya tuh kayak ya udah, mungkin kamu tuh nggak suka sama aku gitu ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia, seseorang yang terlihat cuek namun khawatir setengah mati. Wow, kok aku ngelihat tuh ini kok kayaknya energinya vice versa ya, kayak ngerasa energi yang kebalik. Ini lebih karena energi kamu sih ya. Jadi saya bacakan aja ya, karena ini kan general ya. Jadi tidak mengikat satu energi dari dia aja, tapi mungkin ya ini pesan semesta yang dikirimkan semesta tidak kebetulan. Dimana kayak gini, dia adalah seseorang yang selalu membuat diri kamu merasa marah. Ya, selalu membuat diri kamu merasa marah, tapi kamu dipaksa tidak boleh marah ke dia. Sehingga kayak ini tuh ada keberpura-puraan gitu. Kamu tuh sebenarnya emosi sama dia, ingin melampiaskan semua kemarahan kamu, tapi dia selalu memaksa kamu agar diri kamu tuh nggak boleh marah, nggak boleh kecewa sama dia meskipun dia selalu bertingkah ya di belakang kamu maupun di hadapan kamu. Jatuhnya tuh gimana? Ya kayak gimana ya? Kayak orang yang terlalu bodoh gitu, karena bukan bodoh ya, kayak gimana ya, orang yang terlalu polos mungkin ya. Karena aku tuh nggak boleh berhak marah gitu, aku tuh nggak boleh marah sama kamu, sedangkan kamu tuh selalu menguji mental amarahku. Jadi kan kayak gimana ya, kayak kesannya tuh nggak adil gitu. Jadi kayak kamu tuh selalu, ya meskipun dia bertingkah, kamu selalu memaafkannya. Meskipun dia berulah seperti ini, ya kamu kayak selalu pasang pose tersenyum gitu, meskipun banyak sekali amarah sebenarnya gitu ya. Wow, ini sangat kejam sih. Jadi kan kayak kesannya tuh nggak adil ya. Jadi kayak ya nggak adil aja. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia, seseorang yang cuek namun setengah mati merindukan kamu. Oke. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Empress, artinya dia adalah seseorang yang sering banget memimpikan kamu. Dan kamu pun juga sering banget memimpikan dia. Tapi kalian bingung ya, makna mimpi yang sebenarnya ini apa sih gitu. Kenapa aku selalu bermimpi tentang diri kamu tapi aku nggak tahu maknanya. Karena orang ini tuh dia sering banget loh, nggak 1-2 kali hadir dalam mimpi kamu, tapi berkali-kali. Dan kayak kamu tuh masih mencari validasi, ini apa sih arti yang sebenarnya. Karena jika dilihat dari energinya ya, kamu dan dia ini sebenarnya kayaknya tuh sudah, entah kamu sama dia nggak ada status ya, atau mungkin kalian sudah putus. Yang jelas tuh kayak tidak ada keterikatan, tapi dia masih sering masuk ke dalam mimpi kamu. Dan artinya itu kayak benar-benar bukanlah sesuatu hal yang sangat kebetulan. Saya yakin bahwa kamu dan dia ini kayak masih punya benang merah gitu loh. Ya, masih punya benang merah, masih punya rekonsiliasi ke depannya ya, seperti itu. Dan di sini bottom deck-nya kita lihat ya, energi dia seseorang yang sangat cuek ya, namun khawatir banget sama kamu. Ini ya bottom deck-nya. Kita lihat dulu. Wow. Beberapa di antara dia ya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat misterius ya sifatnya dia. Tapi dia sebenarnya sangat charming ya, dia sangat menawan. Bahkan mungkin beberapa di antara kamu tuh saat ini mencintai seseorang yang usianya lebih muda dia ketimbang kamu. Meskipun ada perbedaan usia di antara kalian, tapi bisa dipastikan dia orangnya tulus ya. Kenapa? Ya memang karena kamu tuh sesuai dengan karakternya ya. Karena dia ngerasa bahwa kamu sama dia itu satu frekuensi, nyambung gitu ya. Tidak crash, yang membuat orang ini tuh ya meskipun ada perbedaan usia di antara kita, tapi itu bukan penghalang gitu ya. Justru malah penghalang yang terjadi ini dari diri kamu sendiri. Karena kayak kamu tuh merasa nggak yakin terhadap hubungan kamu sama dia. Karena secara banyak sekali mungkin pertentangan gitu ya. Aku siapa, kamu siapa. Terutama bagi kamu juga yang mungkin adanya perbedaan status dengannya. Kayak kamu single ya,
tapi dia sudah menikah, atau sebaliknya ya, kamu sudah berstatus gitu tapi dia masih single, tentu kan ini menjadi tantangan tersendiri ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif vibes ya kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau booking personal reading, silahkan hubungi aja nomor kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang pengen dibikinkan tema terbaru apa, kalian bisa silahkan komentar aja ya di bawah deskripsi video ini. Karena nanti barangkali ya yang beruntung akan aku buatkan tema-tema terbaru tentunya yang jauh lebih menarik. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!